bocor susunan skuad era Patrick Kluivert lawan Australia. Ditertawai dunia, mustahil Malaysia samai timnas Indonesia. Yuk simak selengkapnya hanya di Kamus Bola. Timnas Indonesia akan memulai era baru bersama Patrick Kluivert dan kawan-kawan. Pasukan Garuda akan dijamu Australia di Sydney pada 20 Maret pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kini banyak yang penasaran bagaimana komposisi pemain yang akan dibawa ex-striker Barcelona dan timnas Belanda itu. Apalagi Kluivert dan dua asistennya telah menyaksikan sejumlah pertandingan BRI Liga 1, baik secara langsung maupun live streaming. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, menegaskan jika Patrick Kluivert akan memanggil pemain-pemain yang kualitasnya dibutuhkan. Coach Kluivert itu tidak memandang dari mana dia berasal, artinya yang dilihat adalah persaingan pada masing-masing posisi. Menurutnya, jika sebuah posisi antara pemain diaspora dan lokal punya kualitas lebih bagus lokal, maka yang dipilih ada yang punya kualitas lebih bagus. Itu yang ditanamkan, bagaimana pemain bisa bersaing di masing-masing posisi. Meski demikian, Sumarji memastikan semangat juang pemain naturalisasi maupun lokal tidak perlu diragukan lagi. Mereka betul-betul berjuang dari hati ingin membela timnas Indonesia untuk berprestasi di sepak bola. Dan berita selanjutnya, Malaysia ini benar-benar nggak punya prinsip hidup sama sekali. Bagaimana nggak gitu? Katanya negara maju, tapi kok hobi banget sih meniru apa yang dilakukan Indonesia? Bukan meniru tapi ngeklaim secara sepihak. Ya, negeri Upin Ipin itu memang jago banget kalau soal klaim-klaim dari mulai batik hingga yang terbaru pemain sepak bola dari negeri orang. Bahkan nih, menurut laporan dari Football Premier, Malaysia kini sedang mengincar 3 pemain keturunan dari Belanda dan ingin mengikuti jejak Indonesia. Mulai lagi deh. Di sisi lain, melihat segala hal yang terjadi mungkin dilandasi atas dasar cemburu karena Indonesia kelihatan begitu mudah dapat pemain keturunan yang terbukti kualitasnya mampu mengangkat level kualitas permainan. Beda dengan Malaysia, di mana pemain-pemain naturalisasinya selama ini beneran babuk ya. Bahkan 9 naturalisasi Piala AFF kemarin gak mampu bikin mereka lolos ke fase grup. Maka dari itu, meski Malaysia mau tiru Indonesia mencari banyak pemain keturunan baru, tapi mereka nggak bisa menyamai capaian yang telah diraih timnas Garuda sampai saat ini. Lah kok bisa? Ya, mari kita ulas selengkapnya. Entah apa yang terjadi dengan sepak bola Malaysia saat tim-tim lain coba memperbaiki kualitasnya, termasuk Indonesia. Malah sepak bola di sana terjun bebas. Dan selayaknya gimana rival, gengsi antara Indonesia serta Malaysia seolah nggak ada habisnya. Iya, seperti menolak kalah, publik Malaysia pada akhirnya juga ingin segera meniru apa yang dilakukan PSSI untuk membangkitkan tim nasionalnya. Yang mana salah satunya tentu saja program naturalisasi. Naturalisasi? Memang Malaysia sudah menerapkan ini secara besar-besaran, tapi pemain-pemain yang mereka naturalisasi mayoritas hanya main di Liga Malaysia. Sehingga itu beneran nggak cukup untuk mengangkat level tim ini ke tahap berikutnya. Alhasil, cobalah mereka merekrut pemain-pemain yang dianggap punya garis keturunan Malaysia. Tapi apa yang mereka lakukan justru berujung pada roasting dari berbagai pihak. Dan yang paling ngenas di tahun 2024, selain gagal dalam setiap event yang diikuti, Malaysia juga gagal untuk mendapatkan pemain-pemain yang mereka klaim punya keturunan darah Malaysia. Kocaknya adalah mereka percaya pada sebuah grup Telegram yang diketahui memberi info siapa-siapa saja pemain di Eropa yang punya garis darah Malaysia. Alhasil nih, tercetuslah nama-nama macam Josh Brownhill, Iggy Hoban, Kiernan Dewsbury Hall, dan juga Ishak Hayden. Namun sayang, riset yang dilakukan oleh Malaysia ternyata adalah riset bodongan karena beberapa pemain mengkonfirmasi jika mereka sama sekali tidak memiliki darah Malaysia. Seperti yang pernah dilakukan oleh Ishak Hayden, Iggy Hoban, hingga yang terbaru Josh Brownhill. Tentu sebuah tamparan yang sangat keras bagi sepak bola Malaysia. Karena untuk mencari pemain keturunan mereka sampai ngeklaim pemain dari negeri orang loh. Ya, terima kasih telah menonton nih. Namun, sebuah kabar mengejutkan terjadi di awal Februari 2025 ini, di mana kabar Malaysia menaturalisasi pemain asal Belanda sudah terdengar hingga media Belanda. Media Belanda bernama Football Zone menyoroti langkah yang dilakukan oleh Malaysia untuk memperkuat tim nasional. Malaysia ingin meniru Indonesia dan berharap bisa yakinkan 3 pesepak bola Belanda
Begitu judul artikel dari Football Zone, di mana 3 pemain Belanda yang dirumorkan akan dinaturalisasi oleh Malaysia ialah Ferdy Drift, Sam Sepperman, dan juga Dylan van Wehenigen. Ferdy Drift bermain sebagai penyerang yang bermain untuk Rapid Vienna di Liga Austria. Kontrak pemain 26 tahun itu di klub tersebut berakhir pada Juni 2025. Ferdy Drift juga pernah memperkuat timnas kelompok umur Belanda. Selain itu, ia juga pernah membela beberapa klub Belanda nih seperti PSV Zwolle dan juga AZ Alkmaar. Selanjutnya ada Sam Sepperman, pemain berposisi sebagai gelandang bertahan di klub Eredivisie Heracles Almelo. Ya, pemain 22 tahun itu sudah memainkan 12 laga di Eredivisie musim ini. Lalu terakhir ada nama Dylan Wehenigen. Dia adalah pemain yang berposisi sebagai bek kanan. Ia memperkuat Sparta U21 di divisi. Namun 3 pemain itu sendiri belum resmi bergabung dengan timnas Malaysia. Dan jangan senang dulu, karena belum tentu pemain itu punya darah keturunan seperti yang sebelum-sebelumnya. Ya, mending cari tahu betul-betul lah sebelum nantinya malu dirujak habis-habisan oleh netizen Indonesia. Nggak mau kan? Ya. Sementara itu, melihat segala hal yang terjadi dengan Malaysia, terutama soal klaim-mengklaim pemain, para pemain akhirnya membuat mereka jadi bahan guyonan dunia. Di mana media Korea Selatan bernama Ports.can.co.k dengan tegas menyatakan bahwa program naturalisasi yang dilakukan oleh Indonesia telah memberikan hasil yang memuaskan. Sebaliknya, Malaysia justru mendapatkan situasi yang memalukan alias zong ya. Sementara sepak bola Indonesia memfokuskan upayanya kepada perekrutan pemain naturalisasi. Negara tetangga Malaysia juga sedang mengerjakan proyek perekrutan pemain naturalisasi tetapi tidak membuahkan hasil. Ada laporan bahwa gelandang Inggris yang bermain di Burnley, Chas Brownhill, diusahakan menjadi warga negara naturalisasi tetapi gagal dan itu sungguh-sungguh memalukan karena sang pemain mengkonfirmasi jika dia sama sekali tidak punya garis keturunan Malaysia. Ya, selain media Korea Selatan, ada pun media dari Thailand serta Vietnam yang kompak merestui Malaysia. Situasi di sepak bola Malaysia kini benar-benar absurd parah. Nggak federasinya, nggak timnasnya, ya nggak fans-fansnya juga. Itulah sebabnya, Prince Johor atau Tunku Ismail Idris sangat ingin ada orang seperti Erick Thohir di dalam Federasi Sepak Bola Malaysia. Menurutnya nih, orang-orang di tubuh FAM itu belas ya, nggak punya visi, komitmen, serta pengetahuan yang mumpuni. Dan Erick Thohir dianggapnya sebagai sosok memiliki banyak kelebihan di dunia sepak bola, mulai dari dana, pengetahuan, relasi mancanegara, dan juga passion. Nah, penilaian Tunku Ismail Idris itu seketika membuat heboh publik sepak bola Malaysia. Di mana pemilik klub Johor Darul Ta'zim itu dianggap bisa jadi juru selamat sepak bola Malaysia karena punya karakter 11-12 dengan Erick Thohir. Masa sih? Terlebih, Ismail sukses mengelola JDT sebagai salah satu klub terbaik di Asia Tenggara yang bisa bersaing di kawasan Asia. Dan senada dengan publik sepak bola Malaysia, mantan pelatih Malaysia Raja Isa juga beranggapan demikian. Di mata Isa, Tunku Ismail dirasa sangat membawa perubahan di sepak bola Malaysia. Lagi pula, Tunku Ismail juga pernah jadi presiden FAM tahun 2017 hingga 2018. Sehingga fans sepak bola Malaysia pun kian mendesak agar bos JDT pun kembali menduduki jabatan itu, menggeser Baginda Datuk Hamidin yang dianggap nggak becus. Namun, Ismail menolak bergabung dengan FAM selagi ada Datuk Hamidin dan kroninya. Saya tidak akan bergabung dengan FAM. FAM yang akan bergabung dengan saya, kata Ismail. Dan terlepas dari apapun, meski Malaysia meniru program naturalisasi Indonesia, tapi mereka nggak bisa mendapatkan pemain-pemain top seperti apa yang dilakukan oleh Pak Erick. Banyak pemain-pemain keturunan Indonesia menjadi langganan tim-tim elit di Eropa. Bahkan gini loh, Indonesia berpeluang besar untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Dan Malaysia mungkin bakal sulit ya untuk menyamai prestasi Indonesia.